Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Setianingsih, NPM 2203011054. Di sini saya akan membuat tugas presentasi bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu Maulani Nur Aziza, Fani Rahmawati, dan Sela Sabrina. Koperasi memiliki peran yang penting dalam memperkuat perekonomian lokal melalui kemitraan yang saling menguntungkan, memperluas akses pasar, meningkatkan keterampilan, dan memberikan dukungan keuangan. Nah, konsep kemitraan usaha ini melibatkan kerjasama antara usaha kecil dan menengah atau besar dengan tujuan menciptakan hubungan yang saling mendukung dan memperkuat. Dalam kemitraan ideal, terdapat sinergi yang membawa manfaat seimbang bagi semua pihak yang terlibat, serta inovasi dalam pengelolaan dan strategi pengembangan usaha. Kemitraan ini juga mengadakan konsep kekeluargaan dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama, mempererat hubungan antar pelaku usaha, dan memperkuat ekonomi lokal dan nasional. Nah, koperasi ini bekerja sama dengan badan usaha non-koperasi dalam bentuk kemitraan. Usaha tanpa membentuk wadah baru berbeda dengan kemitraan usaha perusahaan yang besar yang sering kali melibatkan pembentukan badan hukum yang baru. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana strategi pemberdayaan koperasi berbasis kemitraan. Baik, materi yang pertama yaitu pemberdayaan dalam koperasi. Pemberdayaan dalam koperasi bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat sebagai aktor penting dalam pembangunan dan memperkuat kemampuan mereka untuk mengakses sumber daya yang diperlukan untuk kehidupan ekonomi yang lebih baik. Pemberdayaan koperasi melibatkan berbagai pihak seperti anggota koperasi, pengurus, pemerintah, sektor, baik swasta dan lembaga keuangan yang bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing ekonomi masyarakat. Koperasi berperan penting dalam menyediakan pelatihan, pendidikan, serta akses pasar dan pembiayaan seperti kredit usaha rakyat atau yang biasa kita kenal KUR, yang memungkinkan anggotanya untuk membangun usaha dan mengurangi kemiskinan. Nah, dukungan dari berbagai pihak dan memungkinkan koperasi untuk berkembang berkelanjutan dan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dalam Islam, koperasi termasuk golongan syirkah, yaitu wadah kerjasama, kemitraan, dan kebersamaan usaha yang baik dan halal. Nah, dalam firman Allah ditulis dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, yang dalam penggalan suratnya berarti, dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan atau ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan takwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, selain itu terdapat juga hadis yang menekankan pentingnya saling membantu dan bekerja sama yang menjadi dasar dan prinsip koperasi. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis qudsi, "Aku, Allah, merupakan pihak ketiga yang menyertai kemitraan antara dua pihak, selama pihak tersebut tidak mengkhianati pihak lainnya. Jika salah satu pihak melakukan pengkhianatan terhadap mitranya, maka aku keluar dari kemitraan tersebut." Hadis Abu Daud dan Hakim. Secara keseluruhan, pemberdayaan koperasi merupakan strategi penting dalam memperkuat perannya dalam pembangunan ekonomi, dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat kelembagaan, membangun kemitraan dengan berbagai pihak, serta memanfaatkan teknologi. Koperasi dapat tumbuh secara
Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu koperasi berbasis kemitraan. Nah, konsep kemitraan ini merupakan perwujudan dari prinsip kebersamaan atau partnership, serta bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya yang sejalan dengan manajemen berbasis tujuan atau partisipatif. Nah, kemitraan ini merupakan strategi bisnis yang melibatkan dua pihak atau lebih dalam periode tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling mendukung. Sebagai suatu strategi bisnis, keberhasilan kemitraan ini sangat tergantung pada kepatuhan masing-masing pihak dalam menerapkan etika bisnis. Dalam membangun jaringan kemitraan diperlukan prinsip-prinsip yang harus disepakati bersama agar hubungan tersebut tetap kuat dan berkelanjutan. Antara lain yang pertama yaitu kesamaan visi dan misi. Nah, kemitraan ini harus didasarkan pada visi misi serta tujuan organisasi yang selaras. Yang kedua yaitu kepercayaan. Setelah memiliki kesamaan visi dan misi, unsur kepercayaan antar pihak yang bermitra menjadi faktor yang krusial. Selanjutnya yaitu saling menguntungkan. Prinsip ini menjadi dasar kuat dalam membangun kemitraan yang berkelanjutan. Jika salah satu pihak merasa dirugikan atau tidak memperoleh manfaat yang seimbang, hubungan kerjasama bisa terganggu. Yang keempat yaitu efisiensi dan efektivitas. Dengan menggabungkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama, kemitraan dapat meningkatkan efisiensi dalam hal waktu, biaya, dan tenaga tanpa mengorbankan kualitas. Yang kelima yaitu komunikasi dialogis. Kemitraan yang baik harus didukung oleh komunikasi timbal balik yang dilakukan secara dialogis dengan prinsip saling menghargai. Yang keenam yaitu komitmen yang kuat. Keberhasilan kemitraan bergantung pada komitmen yang kuat dari setiap pihak terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Nah, bisa kita garis bawahi, koperasi berbasis kemitraan adalah bentuk kerjasama antara koperasi dan berbagai pihak seperti perusahaan swasta, pemerintah, lembaga keuangan, serta komunitas dengan tujuan meningkatkan daya saing dan kesejahteraan anggotanya. Melalui kemitraan ini, koperasi memperoleh akses yang lebih luas ke pasar, teknologi, dan sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Salah satu alternatif dalam pemberdayaan koperasi adalah melalui mekanisme kerjasama atau keterhubungan dengan perusahaan besar dalam bentuk kemitraan usaha. Konsep ini mulai diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1980 dan secara resmi dicanangkan melalui Gerakan Kemitraan Usaha Nasional atau GKUN pada tahun 1996. Dalam pelaksanaannya, koperasi yang berbasis kemitraan dapat diimplementasikan di berbagai bidang. Contohnya di pertanian, perikanan, industri kreatif, dan layanan keuangan loh. Selanjutnya yaitu C, peran pemberdayaan koperasi berbasis kemitraan. Pemberdayaan koperasi berbasis kemitraan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan memperkuat struktur ekonomi nasional. Nah, berikut ini ada beberapa peran pemberdayaan koperasi berbasis kemitraan. Yang pertama yaitu pemberdayaan ekonomi lokal. Kemitraan koperasi memiliki dampak positif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakatnya. Melalui kerjasama dengan berbagai sektor, koperasi mampu memperluas akses permodalan dan memperkuat jaringan pemasaran. Nomor 2 yaitu kemitraan yang erat. Dengan terjadinya kerjasama yang erat antara koperasi dan mitra-mitra lokal, masyarakat dapat merasakan peningkatan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi mereka. Selanjutnya yaitu pengembangan skala usaha dan akses pasar. Melalui kemitraan strategis dengan berbagai pihak seperti perusahaan pabrik, pemasok bahan baku, perkulakan, dan distributor, koperasi dapat memastikan kelancaran rantai pasok, memperkuat daya saing produksinya. Nah, serta memperluas jangkauan pemasaran hingga ke pasar nasional maupun internasional. Yang terakhir yaitu peningkatan produktivitas dan daya saing. Melalui kemitraan yang terstruktur dan keberlanjutan, usaha kecil, usaha mikro, dan koperasi atau KUKM dapat memperoleh akses lebih luas terhadap sumber daya seperti permodalan, teknologi, serta jaringan pemasaran yang lebih luas. Selain itu, kerjasama dengan berbagai pihak termasuk perusahaan besar, pemasok, dan distributor memungkinkan KUKM untuk meningkatkan kualitas produknya, serta mempercepat inovasi dalam menghadapi dinamika pasar. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya mengenai materi strategi pemberdayaan kemitraan koperasi. Di sini ada 7 strategi. Yang pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini merupakan fondasi utama dalam pengelolaan koperasi yang efektif dan berkelanjutan. Salah satunya dengan pelatihan dan pengembangan keterampilan anggota koperasi yang mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, strategi pemasaran, dan pemanfaatan teknologi digital.
Yang kedua, penerapan teknologi digital. Ini menjadi strategi yang efektif untuk mendukung kegiatan koperasi. Penerapan teknologi digital seperti aplikasi keuangan dan platform e-commerce memberikan kemudahan bagi koperasi dalam memantau transaksi mereka secara langsung, memperluas akses pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, dapat menciptakan layanan baru yang lebih inovatif. Contohnya, beberapa koperasi telah mulai menyediakan layanan pinjaman online yang mempermudah anggota dalam mengakses dana tanpa perlu datang langsung ke kantor koperasi. Yang ketiga, peningkatan akses terhadap sumber daya finansial. Hubungan kemitraan dengan lembaga keuangan seperti bank dan lembaga keuangan mikro memiliki kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan koperasi. Melalui kerjasama ini, koperasi dapat memperoleh pinjaman dengan bunga rendah, serta berbagai layanan keuangan lainnya yang mendukung perkembangan usaha mereka. Di samping itu, pemerintah juga memiliki peran penting dalam memberikan akses ke sumber daya finansial bagi koperasi seperti pemberian insentif dan kemudahan dalam pemberian pembiayaan. Program Kredit Usaha Rakyat atau KUR dan bantuan modal usaha sangat mendukung koperasi dalam memperkuat kapasitas finansial mereka. Yang keempat, mengembangkan usaha kecil dan koperasi yang mandiri dan kuat. Kemandirian dalam menjalankan bisnisnya ini dapat dicapai dengan meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki sistem manajemen, serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Yang kelima, memacu penerapan undang-undang tentang usaha kecil dan peraturan pemerintah tentang kemitraan. Implementasi kebijakan atau aturan ini harus didukung oleh sosialisasi yang masif kepada pelaku usaha agar mereka memahami hak dan kewajibannya dalam menjalankan bisnis secara legal dan berkelanjutan. Yang keenam, membangun akses pasar dan informasi pasar. Salah satu tantangan terbesar bagi koperasi dan usaha kecil adalah keterbatasan akses pasar. Maka perlu adanya strategi yang mendorong keterlibatan koperasi dalam rantai pasok nasional maupun global, seperti adanya program kemitraan dengan perusahaan besar, e-commerce, serta platform pemasaran digital yang dapat membantu koperasi dalam memperluas jaringan pemasaran. Yang ketujuh, mendorong pengembangan investasi dan permodalan. Perlu adanya dorongan untuk memperluas akses ke berbagai sumber pendanaan, baik dari perbankan, modal ventura, maupun investor swasta. Pemerintah dan lembaga keuangan juga dapat berperan dalam menyediakan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan terjangkau bagi koperasi serta usaha kecil, sehingga mereka memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. Materi yang kelima yaitu tantangan pemberdayaan koperasi berbasis kemitraan. Pemberdayaan koperasi melalui kemitraan ini menghadapi banyak sekali tantangan, baik dari dalam koperasi itu sendiri maupun dari luar. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu akses terhadap modal dan sumber daya. Koperasi seringkali memiliki keterbatasan sumber daya yang signifikan, baik dalam hal SDM maupun keterbatasan modal keuangan untuk investasi dan operasional maupun akses terhadap teknologi modern. Nah, keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan koperasi untuk memenuhi persyaratan kemitraan yang kompleks. Yang kedua, manajemen yang kurang efektif. Nah, kurangnya kemampuan manajemen yang kurang efektif ini dapat menjadi salah satu kendala utama bagi perkembangan koperasi, seperti keterbatasan pengetahuan dan keterampilan manajerial. Yang ketiga yaitu kemitraan yang belum optimal. Kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha itu sangat diperlukan agar koperasi bisa bersaing. Nah, kemitraan dengan usaha-usaha mikro bisa saling menguntungkan satu sama lainnya. Yang keempat, akses pasar dan teknologi. Pemberdayaan koperasi melalui kemitraan tidak hanya tentang memberikan akses pasar dan teknologi, tetapi juga tentang membangun kemandirian dan kapasitas koperasi. Dukungan dari mitra usaha tidak hanya terbatas pada bantuan teknis dan finansial, tetapi juga mencakup pendampingan dalam pengembangan manajemen pemasaran dan strategi bisnis. Yang kelima, peraturan dan regulasi. Pemberdayaan koperasi tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga aspek hukum dan administrasi. Perlu untuk membangun sistem administrasi yang efisien dan efektif, serta meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang hukum dan administrasi. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan yang memadai bagi koperasi dalam bentuk sosialisasi peraturan, pelatihan, ataupun pendampingan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, antara lain yang pertama yaitu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, menciptakan inovasi baru, dan mengoptimalkan interaksi dengan anggota.
seperti mengadopsi teknologi digital dalam berbagai aspek operasional. Yang kedua yaitu menjalin kemitraan strategis dengan organisasi lain seperti lembaga keuangan, pemerintah, atau entitas bisnis lainnya. Nah, kemitraan strategis dengan lembaga keuangan ini dapat membantu koperasi untuk mendapatkan akses terhadap modal dan layanan keuangan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu meningkatkan kompetensi diri seperti melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri. Lalu pengelolaan koperasi yang profesional yang melibatkan penerapan praktik manajemen modern, transparansi keuangan dan akuntabilitas, serta memperbesar skala usaha koperasi yang dapat dilakukan melalui diversifikasi produk, ekspansi pasar, dan integrasi vertikal. Nah, hal ini akan meningkatkan daya saing koperasi dan memberikan manfaat yang lebih besar. Untuk materi yang terakhir yaitu implementasi pemberdayaan koperasi berbasis kemitraan, yaitu pada usaha kemitraan koperasi ternak syariah atau KTTS Mitra Subur di Kabupaten Bondowoso. Nah, KTTS ini menerapkan pola kemitraan inti plasma, di mana koperasi berperan sebagai penyedia barang serta bertanggung jawab dalam pemasaran produk. Nah, melalui kemitraan ini, anggota koperasi mendapatkan pembinaan yang berkelanjutan mengenai teknik beternak yang lebih efektif dan efisien. Dengan adanya pendampingan ini, anggota tidak hanya memperoleh keterampilan yang lebih baik dalam mengelola usaha ternak mereka, tetapi juga meningkatkan produktivitas mereka.